klub-klub yang gitu tuh Pak. Kehidupan malam. Bukan, tapi kayak Hilton Executive Club, jadi pertemuan kaum borju kayak itu, ibu-ibu juragan dan sebagainya. Nah, saya punya kesempatan akhirnya karena pertemuan itu saya punya karya saya kemudian disupport, akhirnya bisa ke Finland kayak gitu, ke Eropa. Karyanya apa dulu kamu? Kata orang saya tuh seniman. Melukis apa mahat atau apa? Saya sekolah di seni rupa Pak. Seni rupa. Tapi saya bukan pelukis. Saya juga bukan pematung. Saya adalah perupa, rupa-rupa yang kemudian akhirnya mengadopsi satu seni yang tidak ingin terpisahkan dan dipisah-pisah. Seni itu kan ada seni rupa, seni patung, seni musik, seni tari, seni drama, seni imaji, segala macam saya satukan. Kayak apa bentuknya, kayak apa disatukan? Nah, kalau lukis nih ketahuan nih, saya lukis nih, katanya Kang Yoyo gitu kan, ini pahat saya bentuk nih jadi kayak patung misalkan gitu. Nah, kalau yang tadi Kang Yoyo maksud tuh semacam apa gitu disatukan tadi? Kayak gimana ya nyebutnya ya? Sebentar Pak, saya lebih baik melihat ini dulu. Di Instagram itu kalau nggak salah saya sudah terupload. Ini seni rupa bukan Pak? Secara visual menarik. Tapi masa seni rupa begini? Kayak gitu tuh. Kayak drama, tapi bukan. Tapi gerak, yaitu tari, bukan. Tapi musik, saya tidak bermain musik, tidak bermain alat. Ini gabungan semua. Ya, jadi ini yang disebut dengan unusual live performance, seni yang tidak lazim. Kayak performance art itu orang menyebutnya. Ini seni yang harus dilihatnya live langsung, baru kita akan mengerti. Kalau cuma foto sih ya indahnya bagusnya kayak ginilah gitu ya. Ini sekedar dokumentasinya. Itu kalau kayak seni pertunjukan begini nih apa macam apa namanya, kayak misalkan Limbat. ada Limbat. Bukan Pak, Lintan tuh udah jelas kelasnya magic. Nah misalnya kayak gitu. Ini bukan. Jadi visualisasinya itu bergerak apa? Saya tuh kalau ngobrol, kan kalau main drama tuh ngobrol menjadi berarti. Ini ngobrol biasa aja. Kalau misalnya tari itu tataan geraknya juga sudah benar, tapi tari ada konsepnya. Saya enggak. Saya kalau mau nari, tinggal nari saja. Begini saja sudah jadi tarian. Tapi kalau sudah begini, diam aja terus. Misalnya gitu. Kata penari, ngapain nari gitu? Siapapun juga bisa. Atau misalnya hal yang tidak umum dilihat, makanya disebut unusual. Sesuatu yang tidak lazim. Tapi hal yang biasa, yang saya sangat tidak biasa memang. Yang biasa saja bisa jadi sebuah pertunjukan yang tidak biasa. Makan biasa. Coba makan Pak. Jadi sebut saja di tengah-tengah keramaian orang, bawah meja, makan di atas meja, pasti orang-orang akan ngumpul aja di situ. Makan biasa, tapi jadi nggak biasa kalau makannya di tempat yang seperti itu. Minum hal yang biasa. Kalau Bapak ingin menjadi pertunjukan, bawa satu teko, bawa satu gelas, minum biasa satu gelas. Tapi kalau satu teko terus dihabisin Pak, Jadi pertunjukan. itu sudah jadi sebuah karya pertunjukan. Nah, untuk melakukan hal itu, maka kemudian kita harus mengetahui dulu maksud dan tujuan dari karya ini dibikin. Makanya kemudian ini seni yang tidak lazim. Disebut seni, masa seni begitu ya Pak ya? Katanya. Seru juga ya begitu. Karena kan kita cuma dulu belajar zaman sekolah tahunya seni rupa, ya kan, seni lukis, seni
pahat gitu. Betul. Makanya ini drama gitu kan. Jadi ya hal yang baru juga kalau kayak gini ya. Ini saya waktu itu berkesempatan disebutnya seniman internasional karena waktu itu di Indonesia ada mungkin saya orang ketiga Pak waktu itu ya, orang ketiga yang kebetulan saya kalau di Indonesia. Jadi saya punya kesempatan yang mungkin dikatakan lebih baik karena tidak banyak orang membuat karya seperti ini. Ya. Maka kemudian ketika ada undangan dari luar ya saya punya kesempatan untuk kemudian jalan-jalan kayak gitu. Jadi dalam luar negeri itu bukan sekolah atau bukan apa, perform untuk seni itu ya. Dan itu tuh kalau ngomong pertunjukan biasanya ngegrup ya. Ya. Saya sendirian. Sendirian. Yang punya ide saya. Yang bisa memutuskan gagasannya saya. Yang melakukan saya. Jadi karena gagasan dari saya yang tahu maksud dan tujuannya. Itu yang bawa ke sana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang membawa mungkin sponsor-sponsor aja, apa yang mengenal aja. Disebutnya organizer. Organizer. Ada organizer. Nah, yang pertama kali saya mendapatkan kesempatan baik itu saya dapat undangan dari Finland. Kemudian saya bertemu dengan saya waktu itu ngajar melukis. Karena saya guru seni rupa, saya mengajar melukis ibu-ibu di Hilton Executive Club. Maka kemudian ada salah satunya istrinya Juragan Philip Morris, sebut saja begitu. Kemudian saya dipertemukan, suratnya disampaikan, dan kemudian saya disupport oleh Philip Morris waktu itu untuk ke Finland. Nah, karena di Finland itu adalah bertemunya 260 organizer dari seluruh dunia dengan 135 negara, maka kemudian saya punya kesempatan pulang dari sana tuh tidak lama Pak. Biasanya kalau di Indonesia cuma 3 bulan, berangkat lagi, balik lagi ke sini, berangkat lagi, kadang nyambung. Itu sampai tahun 2026 itu masih begitu tuh. 2006 masih seperti itu. Terus setiap tema yang Kang Yoyo pertunjukkan ke penonton tuh ada temanya tuh Mas? Ada. Jadi kalau seni rupa kan kadang-kadang melukis apa saja yang penting indah-indah di mata. Ya. Belakangan kan kalau konsep seni itu kan sudah berubah. Ada maksud dan tujuan yang orang membacanya bukan kasat mata lagi, tapi sudah begitu lihat lukisan langsung seret ke sini, ekspresif, abstrak dan sebagainya kayak gitu tuh. Kalau saya itu kan satu gagasan dari awal, misalnya paling senang bercerita tentang hal-hal yang tidak banyak dibicarakan orang, antara transisi di antara kedua kehidupan. Yang disebut dengan bahasa lainnya adalah kritis atau krisis. Krisis dalam kehidupan antara hidup dan mati. Krisis dalam ekonomi antara kaya dan miskin. Krisis dalam budaya antara hancur dan baik dan bagus, misalnya kayak gitu. Antara itu tuh. Makanya kadang-kadang kondisi manusia dalam kondisi yang kritis atau yang krisis antara hidup dan mati. Saya tuh senang, tertariknya membicarakan hal yang itu yang tidak banyak dibicarakan orang. Misalnya Indonesia sedang dalam kondisi
San Pancer Pangawinan. Hmm. Nah itu berbeda dengan tadi. Itu yang membedakan. Kami ini harus seimbang, hidup di tradisi tapi juga sekarang alamnya modern. Maka harus seimbang, selaras. Seperti juga hidup bernegara, tapi kita juga harus beradab. Keseimbangan itu yang menjadi tekanan, kemudian menyadarkan dan mengingatkan saudara-saudara yang datang ke Kasepuhan lewat media perangkat modern tadi. Maka kemudian sejak tahun 2001, ketika Kasepuhan berganti nama dengan misi baru Cipta Gelar, maka proses menggelarkan tatanan leluhur itu menjadi cukup penting. Siapa yang menggelarkan? Bukan cuma saya, Pak. Bukan cuma Baris Kolot dan cuma Kasepuhan. Tapi siapapun yang datang ke Cipta Gelar akan menjadi kepanjangan tangan untuk sama-sama menggelarkan tatanan yang ada di Kasepuhan. Bapak datang ke sini, pulangnya pasti jadi dongeng kan? Nanti cerita, nanti banyak korban lagi, Pak. Jauh-jauh ke sini tapi orang banyak yang sampai kan, Ya, yang penasaran sini. cuman memang ketika ada yang sudah lama ingin ke sini belum kesampaian, itu kita ingat saja Pak, bahwa antrian itu memang kan siapa yang harus duluan, siapa harus belakangan. Itu biasanya dalam struktur keluarga kan, antri itu siapa dulu nih, yang dari yang kecil dulu atau dari yang tua dulu? Yang lahir duluan yang mana, yang tua? Yang tua duluan, biar sambil ngasih tahu nanti adik-adiknya kan gitu. Mungkin seperti itu Pak. Soalnya masih banyak orang yang nunggu dan seperti nggak tahu pintu ya untuk bisa sampai ke sini. Padahal zaman sekarang apa yang tidak mungkin ya? Belanja aja COD kok. Gitu. Milik. Maps kan sangat cukup dan mumpuni, tapi nampaknya memang harus antri. Barangkali saya melihatnya bahwa memang ada yang harus lebih dahulu kemudian membukakan pintu buat dia gitu. Mungkin saya dibawa pertama kali ke sini oleh adiknya Abah yang sedang sekolah di Bandung waktu itu. Ngobrol-ngobrol, di akhir obrolan ya itu, ya Kang mau ikut ke gunung. Nah, karena gunung ini menjadi target utama, saya kemudian yang ada kesempatan ke gunung. Ya mungkin karena nggak ada istilah kecelakaan kan, atau by accident misalnya, atau kebetulan. Hidup ini kan nggak ada istilah kebetulan, nggak ada. Semuanya memang sudah ada garis dan titis tulis. Ada skenario-nya. Sudah Pak. Skenario kan. Nah kesadaran saya tentang bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan merencanakannya. Kita kan cuma wayangnya nih, yang disebut dharma wawayangan gitu ya. Cuma dharma atau cuma derma, menjalani saja, ngalir saja. Ketika harusnya ke kanan, ke kiri, nge-flow saja. Dimanapun saya begitu Pak. Ketika sampai ke sini pun akhirnya begitu. Saya diculik saudara-saudara dari Indian. Ketika saya di Montreal di Kanada, diculik dan dibawa ke kampung mereka. Enjoy saja. Dan mereka menganggap keluarga kok kayak gitu. Ternyata saya ke sana untuk mengetahui mereka, dan pulang ke sini saya jadi semacam punya pengetahuan Indian itu siapa, ada hubungan apa dengan sistem tatanan ketradisian dengan dunia belahan manapun. Itu ternyata bukan siapa-siapa. Nah saat ngayo ke Kanada, ke Finlandia, terus ke Indian, itu ada problem di bahasa, bagaimana? Kan kalau kita mau masuk ke ranah internasional, bahasa internasional yang digunakan cukup bahasa Inggris. Bahasa Inggris jalanan. Artinya cukup untuk beli rokok, ngobrol kecil gitu ya Pak ya. Kalau misalnya secara doktoral ngobrol scientific yang kayak gitu mah enggak. Karena saya bukan orang yang seperti itu. Bahasa Inggris sehari-hari lah ya. Ya. Bahasa Inggris yang penting ngerti. Indian tadi ternyata
ada kesamaan gitu maksudnya. Ada. Jadi yang namanya masyarakat pemegang adat dan tradisi hari ini, baik yang di Tatar Nusantara dengan berbagai karakteristiknya, termasuk yang di luar. Sebut saja yang di belahan Asia dari Thailand terus kemudian sampai Taiwan, kayak gitu, sampai kemudian Filipina, sampai ke belahan Amerika sana. Mereka adalah paku bumi kita nyebutnya, atau paku buwono, paku alam, yang kebagian tugas menjaga, memaku paku pasak, jadi pasak bumi. Sebut saja kayak gitu, karena mereka adalah yang menjaga titipan untuk menjaga keseimbangan di setiap lokal wilayah. Nah itu kita menyebut bahwa mereka itu adalah salah satu dari 40 barisan yang disebar di 40 titik di bumi ini. Di masing-masing daerah punya adat istiadat masing-masing itu. Selalu termasuk di Rusia sekalipun, di Inggris sekalipun ada paku alamnya, penyeimbangnya yang disebut masyarakat tradisional. Ya, supaya salah satunya mungkin Pak gini, kita hari ini kan sedang kehilangan informasi tentang kemanusiaan. Jadi ada hal yang tidak terinformasikan dengan benar. Betul. Informasi tentang kemanusiaan ini yang sedang hilang. Nah, kalau melihat saudara-saudara kita yang hidup di belahan manapun dengan tatanan yang sama, barangkali kita bisa berpikir ulang lagi. Nilai persaudaraan seperti apa yang sudah kita terima. Kalau dasarnya adalah seluruh umat manusia di bumi bersaudara, artinya kita kan satu saudara. Persaudaraan ini dilahirkan karena ada satu keluarga, mungkin ada anak-anak dari keluarga itu. Nah, kita yang mana nih? Apakah barisan anak-anak itu? Soalnya kan ada kakak, dan adik-adik. Ini kan satu keluarga tuh. Ada orang tua. Ngomong satu keluarga ya. Kita barisan yang mana? Maka kemudian jauhkan pertikaian dan perpecahan. Lebih baik mengenali mereka dengan baik, supaya terjadinya perdamaian di muka bumi ini. Itu harapan seperti iya. Karena kita hari ini kalau kurang informasi dikit-dikit kafir, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit gitu. Karena ada informasi yang miss. Kalau saya juga pernah dengar informasi mengenai itu benar atau enggak. Di sini kan masyarakatnya tanam padi. Padi itu memang nggak boleh dijual, nggak dijual gitu. Tidak diperjualbelikan dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, itu ada lahirnya dalam padi itu yang disebut konsep Dewi Sri. Saya menyebutnya konsep, Pak. Dewi Sri itu sebuah konsep. Kita diajarkan kalau di sekolahan bahwa Dewi Padi adalah Dewi Sri. Itu guru kita pernah ngeliatin fotonya nggak? Ada gambarnya nggak? Berarti bohong ya? Ada namanya tapi nggak ada wujud ya. Nah, ternyata itu adalah sebuah konsep kehidupan di mana Dewi dan Sri itu kan kalau dicari cuma nama perempuan. Maka kemudian Dewi Sri larinya ke konotasi perempuan. Dewi itu ada artinya, yaitu dari kata Dwi yang artinya Dua. Yang mana yang dua? Yang Sri. Seri dari kata seri, dua, yang seri, yang seimbang.
Ya, 3 kali dalam setahun itu sudah melanggar kodrat. kodrat Dan pada umumnya Iya, itu Jadi- melanggar tatanan gitu. melanggar Berarti tatanan. nanam padi di kamu 3 kali. Iya, Pak. 3 kali, 3 kali. enggak 2 kali, 3 ada yang 3. ada yang Ada yang 3. tergantung jenis padi. Nah, lihat hasilnya. Cetek. Itu ada yang melanggar, disebutnya kalau ngomong berkat ada berkah. Pasti kehilangan berkah. Kalau ngomong lahiriah ada batinnya. Kan gitu ya. Kalau kita berkat selalu karena mendapatkan berkah dari Sang Maha Pencipta. Kan bahasanya gitu. Dengan melewat menghormati ibu bumi. Gitu. Dan kemudian hasilnya kata orang fantastis. Saya pernah juga hubungkan dengan ini, dengan terjadinya hama. Jadi kalau nanam satu kali itu hama nggak akan muncul karena dia akan ada interval. Kalau ditanam lagi itu hama berkembang. Bapak mau sambil ngopi Pak? Padi ikut berkembang, Makasih ya, kopinya. hama ikut berkembang, gitu. Jadi kalau satu kali itu diputus tuh populasi hama, Emang benar Pak. Bahkan bukan diputus lagi. dimatikan lah. Ini ada cerita yang lain. Informasi yang lain bahwasanya kenapa 1 kali dalam 1 tahun. Dari sisi yang lain, Bapak bercerita. Nah, kalau tadi ngomong ibu, siapa Bapak yang dimaksud langit? Bapak itu atau langit itu sudah mengatur hak waktu bagi kehidupan. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Kita diberi kehidupan itu bagus kalau bisa 6 bulan, tetapi ternyata manusia menggunakan waktunya sampai 9 bulan. Ya. Dari ditanam hingga panen itu butuh waktu 6 bulan saja. Sisanya 6 bulan berikutnya kosong. Maka itu adalah mereka peri atau membiarkan si ibu beristirahat. Ternyata juga dalam aturannya, lewat ilmu perbintangan astronomi yang kita gunakan, 6 bulan itu adalah hak waktu bagi manusia dari ditanam hingga panen. Disebut tanggal kerti turun wusi, tanggal kidang turun kujang, yang jadi patokan di mana surup kidang. Kidang itu adalah rasi bintang Kidang Ya. atau Orion. Ketika hilang dari permukaan Orion itu, kita nggak boleh nanam lagi. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah aturan waktu bagi kehidupan selain manusia. Jangan menggunakan waktu yang saat akan digunakan oleh kehidupan yang lain. Nanti bentrok urusan. Disitulah waktu berkembang biaknya para serangga, beranak pinaknya tikus dan sebagainya. Jangan menggunakan di saat mereka sedang melangsungkan proses kehidupannya. Hargai waktunya supaya tidak bentrok urusan. Makanya tidak ada penggunaan pestisida Ya. karena tidak ada hama. Berarti nanamnya pun di sini ngelihat astronomi tadi. Masih Pak. Iya, Masih. masih. Dari cerita Kang Yoyo ini, yang organik ini hanya untuk starting aja, Untuk Ya. stimulus stimulus untuk pertumbuhan akar. Iya. Setelah itu lepas, enggak lagi. Ibarat kayak anak kecil, sebut saja gitu ya. Masih kecil supaya Dipapah dulu lah. supaya cepat ke pertumbuhannya, maka kasih vitamin. Setelah itu mah Sudah selesai. dibiarkan alami aja. Nunggu udah begitu aja nunggu. Ya. Sudah. Bahkan ada beberapa titik yang kemudian ini nggak perlu dipupuk. Apalagi kalau orangnya nggak kebeli pupuk, enggak. Ya. Karena yang organik itu pun banyak sebetulnya kalau mau. Cuman karena kita harus menuntaskan proses keseimbangan hidup Keseimbangan itu tadi. tadi, maka kemudian kita harus. Saya pernah menolak Pak 3 tahun Pak, nggak mau menggunakan pupuk non organik. Hasilnya ya, disebutnya kata orang tua saya tuh, kita hidup, tugas kita ini adalah hidup yang seimbang. Itu saja. Maka gunakan pupuk yang bikinan pabrik. Satu lagi kuncinya teh apa namanya, itu tadi ya, perputaran bulan tadi ya. Kalau emang Dan satu lagi ya itu dengan mengikuti siklus itu tadi. Iya. Kalau timingnya nggak tepat kayak gini, musim hujan kan, ada petani yang gagal karena hujan.
Ya. gagal karena Berarti kepanasan. Campinger makan pasti harus bawa garam kan? oh harus garam. Kenapa? Kan sudah dari dulu diterapkan supaya tidak ada ular harus ditabur di tenda misalnya. Nah nanti kita ketemukan setiap kali makan di sini itu harus 1 tetes garam dulu. Di akhir makan 1 tetes garam lagi. 1 tetes garam sebagai pembuka, pemberi rasa, kan gitu. Tapi kemudian ada hal lain, dia mampu menetralisir yang namanya penyakit yang mungkin sudah bersinergi dengan enzim di lidah kita. Kalau sedang tidak nyaman tak merokok, aduh, enak nih, tetes garam, enak lagi, gitu. Kalau leluhur sudah menerapkan itu sejak lama. Kalau di warung-warung di kampung kan dulu ya kalau ada Garam sama cabai. garam sama cabai itu juga mungkin salah satu. Ya. Kalau sekarang mah katanya garam penyebabnya darah tinggi. Ternyata darah tinggi itu kalau garam dimasak ya. Kalau langsung dimakan gitu malah sehat. Kalau kami senang berkelakar Pak, itu ada api tuh, ambil garam lemparin ke dalamnya, nanti gitu, buat iseng. Emang ledakannya tinggi kalau dipanaskan. Ya kayak orang mau darah tinggi Pak, panasin itu badannya pasti darah tinggi tuh. Makanya hal yang terbaik adalah 1 tetes garam sebelum makan untuk membuat rasa dan menikmati makanan yang enak, dan harus enak makannya supaya jadi sumsum, jadi balung, jadi bayah kali lipat, jadi daging, jadi tulang kan begitu ya. Ya. Selesai makan, ditutup lagi dengan garam. Tapi jangan pernah berpikir sebelum makan kolesterol nih, ini diabetes nih, belum dimakan udah jadi penyakit. Udah takut duluan ya. Jadi garamnya itu kita langsung cocol aja gitu. Ya 1 tetes kan biasa kalau garam di tetes. Cocok. Tapi kan semua orang yang main ke sini bisa ngobrol kayak kita gini. Kalau niatnya wisata sih, dia wisata. Makanya kalau kami menolak kepariwisataan sebetulnya, karena Kasepuhan sedang ada konsep di mana kami sedang menggelarkan tatanan, menggelarkan ini ya harus disampaikan kan lewat ngobrol, Iya. lewat ngobrol. Kalau memang maksud tujuannya ke sini mau mengenal Kasepuhan, maka biasanya saya mengajak untuk masuk ke ranah ini. Kecuali memang orang yang sedang memiliki keperluan secara tatanan, itu langsung ke Kasepuhan ke sana. Tapi kalau yang mau berwisata, kami suka bingung. Ini bukan tempat pariwisata. Tapi datang ke sini jangan berwisata, tapi mengenali Kasepuhan lebih baik lagi supaya turun dari sini ada cerita yang Ada ilmu. Ada ilmu, wajah ada ilmu ya. Ya, ada yang sama-sama bisa menggelarkan apa yang ditemukan di sini. Saya pernah merasa ayat. Ya, Ini udah disediain ini. kalau pagi Pak. Ya nanti kalau makan kan di sini selalu ada 1 cawan ini ada garam. Hubungan garam dengan penyakit. Kalau camping kan harus ditabur. Iya. Jadi garam itu di tenda supaya tidak ada ular masuk. Ular itu kan sebuah simbol. Kita ini simbol, tumbuhan ini simbol, batu ini sangat simbolik. Termasuk ular simbol dari penyakit itu tadi. Maka kemudian setiap apotek pasti akan ada gambar Ular. Ular sama karena apotek anti penyakit.